Temanggung, Jawa Tengah, kisaran tahun 1990-an. Santoso Sosro Miharjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu. Sudah 10 tahun terakhir ini, sejak menikah dengan istrinya yang bernama Lasmini, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Santoso ini sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso ini dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Ningrum, usianya 10 tahun. Dan adik laki-lakinya bernama Panggeh, usianya saat itu 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar bergaya era 1960-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Santoso ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi, ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pak Slamet. Nah, Pak Slamet inilah yang menceritakan kejadian ini. Beliau sebagai tukang kebun, dan Mbok Urip sebagai ART, tukang masak, dan lain-lain. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatnya. Sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diliriklah 1 bangunan luas, bekas gudang cengkeh juga. Gudang itu milik Pak Carik tetangganya, sesama juragan cengkeh di era bapaknya. Namun sudah lama, gudang milik Pak Carik itu bangkrut. Dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Pak Carik ini sudah meninggal. Kini, bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya beserta hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Kini, bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu ketika sakit. Menurut kesaksian dari Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tidak disita. Dia hanya menunggu 1 sawah peninggalan orang tuanya itu terjual. Ya, untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja yang dijual? Karena di sini memang Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Ternyata, setelah ditemui oleh Santoso, Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya yang Pak Carik itu, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu dijual. Tapi dulu Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhan sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya, Pak Carik itu. Itulah kata Bowo sebagai alasannya. Pak Slamet yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya, di desa, Bowo ini terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tidak bisa memiliki atau membeli gudang luas itu. Tapi dalam hatinya dia sangat menginginkannya, karena tempatnya yang bagus dan strategis. Di sini, dia mulai memutar otak
untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Maka dihubungilah petugas bank tempat Bowo berhutang. Kebetulan, petugas itu adalah temannya Santoso. Setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, dia mendapatkan informasi kalau tagihannya sudah macet hampir 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank. Tapi di situ Bowo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasinya. Tapi tampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah, Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya, dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh pihak bank. Singkat cerita, sekira 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari. Kabar ini tentu cukup membuat Santoso senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas bank, di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana, dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba. Dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi, sekira beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan oleh Santoso, mulailah terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang yang menghuni rumah Santoso, termasuk juga Pak Slamet dan Mbok Urip pembantu mereka. Pertama, kejadian aneh dialami oleh Pak Slamet dan Mbok Urip. Malam itu, sekitar pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki sandal Bangkia yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Pak Slamet dan Mbok Urip lah yang mendengarnya dengan jelas, karena tempat mereka tidur berdempetan dengan beteng rumah. Beteng itu kalau sekarang ya pagar rumah lah. Cuma zaman dulu pagar rumahnya itu tidak terlalu tinggi, sekisaran sedada manusia. Tepatnya kamar kedua pembantu itu di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak pagar atau beteng dan rumah utama itu agak jauh. Mbok Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu, memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Klotak, 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 klotak. Suaranya seperti orang berjalan menggunakan sendal Bangkia. Suara Bangkia itu masih ada, yang kini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya, sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya panjang, sepertinya seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Namun, sosok itu tidak pergi. Pak Slamet pun segera mengambil kelewang atau senjata, golok lah mungkin, untuk berjaga-jaga. Mbok Urip mengira itu adalah orang gila. Siapa kamu? Lagi apa di situ? Kata Mbok Urip. Tapi sosok itu hanya tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang sepertinya tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya menunduk. Ya, untuk gambaran beteng dari rumah Santoso ini ya seperti yang sudah saya kisahkan. Tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa. Jadi sosok itu terlihat separuh badan. Pak Slamet menghampiri sambil mengacungkan kelewang atau goloknya untuk menakut-nakuti, bermaksud mengusir orang itu. Sementara Mbok Urip ikut berjalan di belakangnya. Tapi orang itu tidak pergi.
Kini terlihat tangannya yang menabur-nabur sesuatu ke atasnya. Pak Slamet dan Bu Urip mendekat dan menanyainya kembali. "Woi, pergi kamu orang gila," kata Pak Slamet. Mendengar kata-kata Pak Slamet, orang itu pun menoleh. Dan disinilah Pak Slamet dan Bu Urip terkejut karena sosok itu tidak memiliki wajah. Sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya, Pak Slamet dan Bu Urip pun lari tunggang langgang menuju huniannya setelah melihat itu. Pak Slamet dan Bu Urip meringkuk di balik pintu pavilion kamarnya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin. Bu Urip yang punya pengalaman melihat hantu itu berujar, "Untuk ukuran demit, demit itu terlihat terlalu nyata. Ya memang sosoknya blegedek seperti orang. Kalau hantu itu kelihatannya transparan, Met. Tapi ini kok kayak betul-betul nyata orang ya," kata Mbak Urip. Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya terkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya, Mbok Urip yang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas, Mbok Urip segera membicarakannya dengan Pak Slamet. "Jangan-jangan tanah kuburan ya, Mat?" ujar Mbok Urip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakan kepada juragannya. Tapi rasanya ini percuma saja. Karena Santoso ini adalah orang yang berpendidikan. Tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya ya hampir sebaya. Dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso juragannya. Tepat malam harinya, terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh baru milik Santoso. Sebut saja namanya Agus. Tiba-tiba saja malam itu Agus sowan ke rumah juragannya Santoso. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso mencoba bertanya, apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya? Tapi tampaknya Agus tak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh. Menurut Pak Slamet, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya, Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah menjadi mandor. Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, di siang hari, Pak Slamet menanyai semua pegawai di gudang itu. Dan hasilnya, tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela, bagian keuangan juga sempat dipanggil oleh Santoso. Dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu. Tapi di sini, Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus dari pekerjaannya. Akhirnya, dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman si Agus. Setelah berbasa-basi di tempatnya Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. "Sebenarnya itu ada apa, Thomas? Cerita dong sama saya. Kok kayaknya ada yang tidak beres sama sampean?" Mendengar pertanyaan itu, Agus terdiam sejenak dan menjawab, "Tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya, Mas." Akhirnya Agus pun bercerita. Waktu itu ketika Agus menyortir cengkeh,
Saat itu kisaran sore hari. Semua pegawai sudah beranjak pulang. Disitulah Agus sendirian. Ya, biasa memang. Agus selalu pulang paling akhir. Tapi ketika dia menyortir cengkeh, tercium bangkai yang sangat bau. Agus tentunya khawatir, takut kalau ada tikus yang mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari, karena gudang itu memang cukup luas. Dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu. Tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. Wah, aku harus lapor juragan ini, ujar Agus dalam batinnya. Takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikkan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang memanggil. Gus. Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Agus, seperti anjing, namun besarnya seukuran sapi. Dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata, Lu ngosok kok gini, dibang tak pangan kon. Pergi dari sini, daripada kamu saya makan. Ternyata, karena itulah kejadian yang membuat Agus yang sudah hampir 5 tahun ikut Juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Slamet berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Slamet pun kembali pulang ke rumah dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di tempat huniannya, di kamarnya, Mbak Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya, "Gimana Agus, Mat? Pasti ada apa-apa toh?" Pak Slamet pun menceritakannya kepada Mbak Urip. "Sepertinya kok ada yang mengguna-gunai Pak Santoso ya, Mat," timpal Mbak Urip di pembicaraan itu. Karena ternyata tepat sehari setelah Mbak Urip dan Pak Slamet melihat sosok yang tak berwajah itu, Ningrum, anak Santoso itu sakit cacar. Terhitung sampai 1 bulan dan agak aneh karena cacarnya itu terus menggerogoti sampai ke lidah-lidahnya. Pak Slamet juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu. Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu, Lasmini, istri Santoso, terlihat tengah merebus air panas, bekal mandi untuk si Panggeh, anaknya yang paling kecil. Pak Slamet yang tengah mencabudi rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juragannya yang tengah melamun di depan kompor. Ada yang aneh. Tidak biasanya Lasmini, istri juragannya itu terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juragannya. Tapi di sini tak ada respon dari Lasmini sang juragan. "Bu, airnya sudah panas, Bu," kata Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar, tak disangka apa yang terjadi setelah ini. Diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya ke atas, Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya sendiri. Kemudian dia teriak-teriak kepanasan, seakan-akan tak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Slamet yang panik juga berteriak memanggil-manggil juragannya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah. Kulit-kulitnya melepuh dan sempat dibawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Tapi di sini Pak Slamet tidak bercerita
tentang apa yang sebenarnya dilihatnya sore itu. Sehingga saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Slamet. Baginya, kematian Lasmini sangat tidak beres. Karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Lasmini, istri juragannya, menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso. Tak terkecuali Pak Slamet dan Mbok Urip. Pasalnya, meski hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikannya pakaian, dan lain-lain. Masih dalam masa berkabung setelah kepergian Lasmini, Ningrum, anak sulung atau anak barepnya Santoso, belum juga sembuh. Bahkan menurut kesaksian Mbok Urip kepada Pak Slamet, cacar airnya si Ningrum semakin parah, menjalar sampai ke lubang telinga, lubang hidung, dan lidah. Keadaannya memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini, Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu, ada hal janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Itu terjadi juga pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juragannya perihal nasi yang cepat membusuk ini. Tapi bagaimana lagi? Padahal itu nasi yang baru, yang dimasak di pagi hari. Namun siangnya ini sudah membusuk, menguning, dan berlendir. Hari pun berlalu. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal. Kini si Ningrum, putri sulungnya Santoso, pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari. Seperti biasanya, setiap pagi Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan. Mbok Urip melihat hal yang tidak biasa. Ningrum tidur dengan tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan, Mbok Urip mencoba membangunkannya, tapi tak direspon. Di sini, Mbok Urip sudah mempunyai firasat yang tidak enak. Dengan perlahan, dia memegang kakinya si Ningrum. Dirasakan oleh Mbok Urip, kakinya itu sudah dingin. Mbok Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada juragannya. Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Pangge yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirilah tubuh si Ningrum oleh ayahnya. Dengan suara bergetar, seakan tahu hal buruk tengah terjadi, Santoso memegang tubuh anaknya, menggoyang-goyangkannya. Karena tak kunjung dapat respon, Santoso langsung membalikkan badan Ningrum dengan perlahan. Nampak agak kesulitan karena badan Ningrum sudah kaku. Seketika, Santoso sadar anaknya ini sudah tiada. Dia menangis terisak dengan suara yang parau. Ya Allah, apalagi ini ya Allah. Pak Slamet segera menyerahkan Panggih yang juga menangis ke Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Slamet segera merangkul dan memapah juragannya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggih, sambil tergopoh-gopoh, Mbok Urip mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat, kalau Ningrum sudah meninggal dunia. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama, untuk menjaga si Pangge. Sementara itu, perihal nasi busuk itu terus saja terjadi. Tapi nampaknya Santoso belum menyadari atau belum peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari,
ketika Santoso, Pangge, Pak Slamet dan Mbok Urip menonton TV, terdengar ledakan dari teras depan rumahnya. Santoso yang pertama kali keluar untuk memeriksanya, dan seketika dia terkejut dan memanggil Pak Slamet. Terlihat di situ, lantai teras sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan agak hangat. Santoso mencoba melogikan kejadian ini. Dia memperkirakan ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh septic tank. Tapi Santoso juga agak keheranan. Pasalnya, septic tank rumah ini berada jauh 30 meter ke belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu saat itu juga. Dan apa yang ditemukan Pak Slamet sungguh mengherankan. Di balik lantai, Pak Slamet menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu langsung merebutnya. Di sini dia juga tampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamunya. Di situ, Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman, seakan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya, Pak Slamet pun mulai buka suara, perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini. Santoso sempat membantah dan tidak percaya. Tapi di sini Mbok Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV pun ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologis sebenarnya kematian istrinya. "Bisa saja ini teluh lho Pak Santoso," kata Mbok Urip. "Ya, belum pasti sih. Benar dan tidaknya kita bilang dulu saja dengan Mbah Kiai Mangun," timpal Mbok Urip menimpali perkataannya. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun. Sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah, memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak itu. Mbah Mangun pun mulai keliling di sudut-sudut rumah sembari berzikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak. Mbah Mangun berkata, "Ini teluh Jawa, Nak. Malapetakannya ada 3. Yaitu pikiran, harta, dan penyakit." Teluh Jawa itu menurut Mbah Mangun ini, malapetakannya yang didatangkan ada 3 macam. Pertama, mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini, seperti yang sudah diceritakan. Lasmini tanpa sadar menyiram air panas di tubuhnya. Yang kedua, penyakit. Ini mungkin yang dialami oleh Ningrum. Dan yang ketiga adalah harta. Di sini, harta ini boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh, yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan ternyata juga satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini Santoso mulai berpikir dan menuduh siapa orang yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan si Bowo, batin Santoso. Tapi entah kenapa, Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. "Besok aku kesini lagi ya, aku mau pamit," kata Mbah Mangun. Malam ini tentu mereka tak akan bisa tidur nyenyak, terutama Santoso
yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka catatan keuangannya. Sementara Mbok Urip terlihat tertidur bersama Panggih di depan TV. Pak Slamet yang melihat juragannya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi. Santoso pun mau, dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu itu. Santoso yang terlihat kalut dan tidak fokus seketika langsung berkata, "Kalau aku mengira ini ulah bowo ya mas," kata Santoso kepada Pak Slamet. Pak Slamet pun hanya menjawab, "Bisa saja mas, tapi kita harus mikir gimana caranya membentengi rumah ini, itu yang penting." Sampai akhirnya percakapan itu berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 2 malam, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget segera beranjak dan duduk. Sembari mengusap matanya, Pak Slamet terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya itu. Karena suasananya agak gelap, sosok itu tak terlihat jelas. Hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata-bata dan berbisik, Pak Slamet berkata, "Mbok, lagi ngapain kamu kok duduk di situ?" Pak Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Urip. Tapi setelah Pak Slamet bertanya pada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dan terlihat kini wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Pak Slamet yang terpaku, tapi masih mencoba berani. Dengan terbata-bata, Pak Slamet berdoa sebisanya, sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Semakin terlihat jelas, sosok itu rambutnya panjang terurai, tanpa wajah, tapi memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju, mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Slamet yang tengah berdoa dengan terbata-bata dan tidak fasih itu. Dan dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata pada Pak Slamet, "Kok belepet sih, Met? Apa perlu aku bantuin berdoa?" Seketika Pak Slamet tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin lari, tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sementara sekarang Pak Slamet menunduk, tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian, "Salam buat majikanmu ya, Met." sosok itu berkata lagi, kemudian menghilang. Tanpa sadar, Pak Slamet yang ketakutan ini sampai kencing di celana. Keesokan harinya pun Pak Slamet sakit. Mungkin karena syok dengan kejadian semalam. Mbok Urip sepertinya menyadari dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba itu. Hingga akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita dulu kepada juragannya, takut menambah pikirannya. Pak Slamet sakit kurang lebih selama 3 hari, kemudian berangsur-angsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau tidak. Yang jelas, ini adalah musibah yang cukup membuat Santoso makin terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas, malam itu rumah Santoso diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran.
Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Santoso menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Nampaknya kenaasan masih saja menimpa keluarga Santoso. Karena sekitar seminggu kemudian, setelah tragedi kebakaran, Panggeh, anak satu-satunya ini kini masuk rumah sakit. Hidung serta mulutnya pendarahan dan sulit berhenti. Setelah diperiksa dan pendarahannya berhasil dihentikan, dokter tidak berhasil menemukan apa penyebabnya. Karena Santoso khawatir, Panggeh pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggui oleh Mbok Urip. Dan di sini, Mbok Urip mengalami kejadian seram. Kejadiannya di malam yang kedua, ketika Mbok Urip menunggui Panggeh di rumah sakit. Malam itu, entah jam berapa, Mbok Urip yang duduk ketiduran di ranjang Panggeh. Dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang atau bantalan tangannya, dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba Mbok Urip merasa ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira itu si Panggeh, Mbok Urip seketika membangunkan si Panggeh. Dan dengan setengah kantuk dia berkata, "Ada apa Thomas? Saman kok sudah bangun?" Tanya Mbok Urip kepada Panggeh. Tapi di sini Mbok Urip heran, karena Panggeh terlihat tertidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu, terdengar suara dengan nada berbisik tepat di telinga Mbok Urip. Rapopo. Tidak apa-apa. Dia, Mbok Urip yang kaget ini langsung menoleh. Tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu tampak sepi, karena kebetulan Panggeh ini dirawat di ruangan VIP. Ruangannya juga sangat terang. Mbok Urip menoleh ke seluruh ruangan. Namun matanya terhenti di sebuah lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran terus mengamati. Sementara tiba-tiba muncul suara. Aku di sini. Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin terbuka lebar. Dan dengan berani, Mbok Urip menjawab perkataan itu. "Siapa kamu? Pergi dari sini," jawab Mbok Urip. Lemari itu semakin terbuka lebar. Dan menurut Mbok Urip, di situ muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan Slamet tempo hari. Perlahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Besar sekali, kata Mbok Urip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya inilah sosok wanita yang jemarinya panjang. Begitu juga kukunya menggeliat seperti menari-nari. Dan beberapa saat kemudian, dengan lantang, sosok itu berkata, Aku sambar nyowo. Aku mau jenguk. Melihat Panggeh yang terbaring, Mbok Urip mencoba untuk tidak gentar dan berkata, "Tidak perlu, kamu pergi saja dari sini," jawab Mbok Urip sambil memegang pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Urip yang sudah kacau balau pikirannya itu pun melemparkan pispot ke arah sosok itu sambil berkata, "Allahu Akbar!" Gerobak. Dan sosok itu pun hilang. Mbok Urip pun menangis meringkuk di lantai. Di sini sebenarnya Mbok Urip merasa sangat ketakutan. Ternyata gangguan itu pun masih belum selesai. Beberapa saat kemudian, Mbok Urip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita bernyanyi lagu Jawa. Suaranya merdu dan mendengung di ruangan itu. Mbok Urip menutup kedua telinganya. "Sudah,
Tolong sudah, hentikan. Hingga suara itu pun berhenti seiring azan subuh yang mulai terdengar. Nampak lalu lalang aktivitas di rumah sakit sudah terdengar. Segera Mbok Urip membuka pintu dan duduk di kursi depan ruangan perawatan. Dia tampak pucat dan lesu. Sungguh, ini malam yang berat. Untunglah, di pagi harinya, Pangge sudah bisa diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, ada yang berubah dalam diri Pangge. Dia sekarang pendiam, tak seusil kemarin. Untuk seukuran anak, dia nampak seperti orang dewasa. Sekira 4-5 hari berlalu, Pangge kini sangat rajin mengaji. Terlihat setiap dia yang selalu siap dengan baju kokonya. 1 jam sebelumnya menunggu guru ngajinya di ruang tamu. Pangge mulai ngeyel mengajak ayahnya untuk salat tepat waktu. Perubahan yang baik memang. Bisa dibilang 180 derajat. Tak seperti dulu yang manja dan agak pemalas. Tapi ternyata perubahan Pangge ini merupakan buang tabiat kata orang Jawa. Seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Karena tiba di suatu hari, waktu itu sore setelah Pangge mengaji, listrik kebetulan padam. Sementara Pangge masih ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan esok hari. Akhirnya, Pangge pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Damar uplik lah bahasa Jawanya. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya. Pangge pun belajar dengan ditemani ayahnya. Sementara Pak Slamet sedang sibuk menyalakan lampu petromak di halaman belakang. Sampai beberapa saat kemudian, Santoso meninggalkan Pangge untuk merokok di halaman belakang. Sambil melihat Pak Slamet yang terus mengutak-atik lampu petromak itu yang tak kunjung berhasil dinyalakan, dan tiba-tiba terdengar suara "Duar!" dengan diiringi suara teriakan Pangge. Santoso dan Pak Slamet yang mendengarnya segera menghampiri ke kamar Pangge. Dan apa yang terjadi? Di situ kepala Pangge sudah berkobar-kobar dengan api. Pangge terus berlari tak berarah di kamarnya sambil teriak kesakitan. Di sini Santoso langsung mengambil selimut dan menelungkupkan ke kepala Pangge. Tapi setelah dibuka, nampaknya api belum juga padam. Dan dari belakang, Mbok Urip memeluk Pangge dengan handuk yang basah. Apinya pun padam. Tapi nampaknya Pangge sudah terluka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, 2 hari kemudian, Pangge meninggal dunia menyusul kakaknya Ningrum dan ibunya Lasmini. Setelah sempat kesulitan bernafas karena paru-parunya telah dipenuhi dengan asap, kata dokter. Kejadian itu sangat cepat. Bagaimana caranya lentera yang ada di samping mejanya itu pecah dan mengenai kepala Pangge? Itu pun masih menjadi misteri. Kejadian itu pun semakin meyakinkan Santoso tentang teluh yang kejam ini. Lantas, bagaimana kabar Mbah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Nah, ternyata sejak kejadian sore itu, Mbah Mangun malah sempat sakit. Jadi, menurut cerita Pak Slamet, Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut saja Samber Nyowo. Tapi di sini, Mbah Mangun menganggap teluh ini terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena inilah, Mbah Mangun tidak menepati janjinya untuk datang di kemudian hari. Kita kembali ke cerita. Masa berkabung kepergian Pangge masih hangat. Belum sampai 7 hari. Di sini, Santoso nampak gusar dan marah. Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil dan doa-doa untuk anaknya. Sampai akhirnya, Santoso terlihat agak berlari menuju belakang rumah.
Mbok Urip yang berpapasan di dapur segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Terlihat Santoso sedang mengobrak-abrik ruang perkakas dan mengambil sabit atau arit, kemudian berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet pun mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas acara tahlilan tadi. Mas Toso ngamuk, ayo tolong Pak, tolong. Begitu kata Pak Slamet. Warga kini berhamburan mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas. Di depan pagar, Santoso berkata, "Keluar kamu asu! Sudah cukup ya saya sekarang. Kalau berani hadapi aku langsung. Ayo, kita saling bunuh saja." Warga sama sekali tidak berani mendekat, karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu. Hanya Pak Slamet yang berani mendatanginya pelan-pelan. "Sudah, sabar mas, sabar, eleng, kata Pak Slamet. "Nggak bisa mas, ini ulah dia." Tapi kemudian untungnya Mbah Mangun datang. Dia langsung merangkul dan menenangkan Santoso. Sambil merebut sabitnya, dengan perlahan Mbah Mangun berkata, "Sudah, yang sabar. Kita tidak bisa membuktikannya. Bisa-bisa nanti kamu di penjara." Tapi baru saja suasana meredam, Bowo malah keluar dari rumahnya dengan mukanya yang pucat. Dia lalu berkata, "Ono opo to soso?" Sontak emosi Santoso kembali memuncak. Namun kini dia berhasil dipegangi oleh warga. Nampaknya Bowo ini ketakutan dan lalu berkata, "Aku ora ngerti opo-opo, tenan iki. Aku benar-benar gak tahu." Tapi di ujung pembicaraan, nampaknya Bowo ini keceplosan dengan berkata, "Kalau aku punya salah, aku minta maaf." Nah, dengan permintaan maaf ini, tentunya sedikit menjelaskan bahwa memang Bowo lah si pengirim teluh itu. Pendapat ini juga diperkuat oleh karena memang dari dulu keluarga Pak Care, ayah Bowo ini memang terkenal suka main halus dengan para orang yang tak disukainya. Orang satu desa juga tahu. Cuma karena hal seperti itu memang sulit dibuktikan, akhirnya cuma menjadi omongan belaka. Warga sempat mengira sejak kematian Pak Care, ayahnya Bowo, si Bowo ini sudah hilang tajinya. Tapi ternyata sifat itu menurun ke anaknya. Singkat cerita, setelah Santoso berhasil ditenangkan lagi, segera Santoso diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sampai di rumah, Santoso kembali menangis, menangisi kehidupannya yang begitu tragis. Di sini, Mbah Mangun mencoba menenangkan dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya itu. "Sudah Santoso, sementara kamu baca ini dulu ya," kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan Sholawat Nariyah. Dan Mbah Mangun berpamitan. Malam itu pun dilewati oleh Santoso, Pak Slamet dan Mbok Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka tak terlihat saling bicara, seakan bingung mencari topik yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu terus memegang tasbih sembari membaca sholawat nariyah di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Menit dan jam pun berlalu. Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV. Sementara Pak Slamet sedang merokok di belakang rumah. Dan tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbok Urip yang sepertinya juga mendengarnya terlihat berlari kecil dari pavilionnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juragannya yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. "Dengar gak mas, Mbok?" tanya Santoso.
Sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati. "Nggih mas," jawab Pak Slamet dan Mbok Urip. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara orang bernyanyi itu masih ada, seakan mengitari rumahnya. Santoso sangat ketakutan. Terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Mbok Urip dan Pak Slamet pun hanya menunduk komat kamit melafalkan doa. Ya, entah apa yang dibacanya. Tapi perlahan, suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya sangat pilu, terisak-isak, dan sesekali meraung seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur di satu tikar di depan TV hingga esok hari pun tiba. Mbok Urip yang masih takut teringat kejadian semalam kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet. Santoso pun juga terlihat lesu. Mereka masih duduk berdiam bertiga di ruangan itu. Hingga akhirnya pun Santoso bercerita kalau semalam dia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya, Lasmini, Ningrum, dan Panggeh. Dalam mimpi itu, Panggeh dan Ningrum anaknya itu hanya tersenyum. Namun Lasmini istrinya berbicara kepada Santoso. "Sing sabar lan ikhlas yo mas. Aku karo bocah-bocah wis penak. Jenengan mesti iso ngadepi. Yang sabar dan ikhlas, kamu pasti bisa menghadapi." Sambil menangis, Santoso menceritakan mimpi itu. Singkat cerita, malam harinya, Mbah Mangun pun datang. Namun, ia datang sendiri. Pak Slamet bertanya, "Di mana temannya Mbah? Kok nggak ada?" "Pada nggak berani ngadepin. Udah, aku sendiri aja yang ngadepin. Bantuin doa ya," jawab Mbah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan lidah. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambil garam krosok. Dan dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah, sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip hanya diam menunggu di dalam rumah. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah. Dan di sini beliau sedikit bercerita. Dulu, waktu Mbah Mangun masih muda dan baru saja lulus dari pesantren, jin Samber Nyowo ini sempat menghabisi keluarga yang bernama Pak Cokro. Sampai tidak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an. Yang mana lawannya yang kalah adalah Pak Carik, ayahnya Bowo, yang diduga kuat pengiriman teluh ini dilakukan oleh Pak Carik. Tapi memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan. Sejak saat itu, tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carik. Jadi, di sini sudah mulai terang kalau diduga kuat Bowolah yang mengirim teluh itu. "Apa perlu dibalikkan saja, Mbah?" kata Santoso. "Enggak perlu, nak. Kita enggak ada bedanya kalau mengembalikan teluh itu kepada si pengirim," jawab Mbah Mangun. "Intinya, kita tidak perlu membalas. Kalau kita membalas, ya kita sama jahatnya dengan mereka." Tak terasa, mereka berbincang cukup lama. Hingga akhirnya pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan pintu di depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di pintu kaca. Tampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang membukanya seketika bingung ketika dia tidak melihat siapapun di depan pintu. Dia yang mulai merinding pun menghampiri Mbah Mangun dan berkata, "Kok tidak ada siapa-siapa ya, Mbah?" "Nggak apa-apa, Mat. Itu teman kita," jawab Mbah Mangun sambil tersenyum.
Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip. Sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya, Mbah Mangun keluar, menyapu-menyapu di halaman. Pak Slamet yang mengikuti di belakang bersama Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. Rambut siapa ini? Batin mereka berdua sembari mengambilnya dengan sapu tangan. Sampai akhirnya Mbah Mangun berhenti di suatu titik, tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. "Ambil pacul Slamet," kata Mbah Mangun menyuruh Slamet mengambil pacul. Setelah itu, Mbah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya. Setelah digali cukup dalam sekitar 80 cm, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar. Baunya sangat busuk. Mbah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah. Dan di sini terlihat Mbah Mangun yang tampak limbung. Hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, "Gak apa-apa kan, Mbah?" "Rapopo, tenang," kata Mbah Mangun sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu dibuka di teras. Isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab Pekon. "Kecekel kowe, ketangkep kamu," kata Mbah Mangun. Beliau meminta pungutan-pungutan rambut yang tadi dan menyatukan di satu kain itu. Sampai akhirnya, sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Sempat terdengar jeritan wanita. Suaranya terdengar seperti dari kejauhan ketika rambut itu dibakar. Kemudian kertas-kertas bertuliskan Arab Pekon itu juga dibakar. Dan setelah itu, giliran telur-telur itu dibuka. Setelah dibuka, isi telur itu hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun membuka telur itu satu persatu, sembari terus membaca ayat kursi. Sampai semua telur itu habis. Dan setelah itu, Mbah Mangun membakar semuanya. Santoso di sini tampak keheranan dengan semua hal ini. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Akhirnya, prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mbah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Slamet, dan Mbok Urip tentunya. "Insya Allah ini sudah bersih," kata Mbah Mangun. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu dengan topik yang agak menggembirakan tentunya. Apakah teluh itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa. Karena tengah malam, setelah Mbah Mangun berpamitan pulang, terjadi lagi serangan teluh itu. Tiba-tiba saja gelas bekas minum mereka yang ada di meja meledak. Dan seiring dengan itu, tubuh Santoso terpelanting kira-kira sekitar 3 meter. Santoso nampak meringkuk di sudut ruangan, menunduk dan memutahkan darah hitam. Pak Slamet segera menghampiri dan memapahnya menuju kamar. Sementara Mbok Urip segera berlari menuju rumah Mbah Mangun. Sesampainya di rumah Mbah Mangun, Mbok Urip langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Santoso. Dan sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah. "Juragan kesurupan, Mbah," kata Pak Slamet. Mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Santoso sedang merangkak, tapi tidak dalam penglihatan Mbah Mangun. Karena di sini beliau sama sekali tak melihat Santoso, melainkan rupa jin Samber Nyowo itu. Bangun, bangun, Kata sosok jin yang berada dalam raga Santoso itu dengan suara yang lemah dan parau. "Aku mengaku kalah. Saiki lepurno aku. Sekarang lepurlah saya." Kata jin itu kembali. Di sini Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berzikir. "Tobat kamu,
Tobatlah kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi, kata Mbah Mangun. Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan? Sekarang minta ampunlah, timpal Mbah Mangun. Maaf, aku sudah kapok. Tolong leburlah aku. Pak Slamet nampak takut sekaligus heran. Santoso juragannya yang waktu itu berusia 45 tahunan tampak sangat tua ketika kerasukan. Tampaknya kehebohan di rumah Santoso ini terdengar oleh warga sekitar, hingga ada beberapa yang berdatangan. Aku kalah. Sekarang leburlah aku. Kata jin yang ada dalam tubuh Santoso itu kembali. Akhirnya Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso tersebut. Namun, ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar. Dia berkata, Aku raiso mati. sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Dan disitulah teluh ini benar-benar berakhir. Teluh Jawa ini dulu dikenal dengan nama teluh pring sedapur. Dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju, biasanya tak ada yang berhasil selamat dari teluh ini. Nyatanya, kurang dari setahun keluarga Santoso habis. Namun di sini, Santoso berhasil selamat. Di tahun 1994-an, Santoso menutup bisnis cengkehnya dan beralih ke usaha lain, serta sempat menikah lagi, memiliki satu anak, dan beliau meninggal di tahun 2014-an. Mbak Urip, ini bukan nama sebenarnya. 1 tahun setelah selamatnya Santoso, beliau pulang ke tempat asalnya di Wonosari, Gunung Kidul. Pak Slamet yang menceritakan kejadian ini, beliau masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya, meskipun beliau sudah sepuh. Demikian kisah ini, semoga menjadi bahan pelajaran bagi kita semua.